Jumpa dan salam sehat para sahabat insani yang dikasihi Tuhan. Bahagia kita dapat berjumpa kembali dalam program permenungan Inspirasi Sabda Allah hari ini. Insani, edisi hari Rabu tanggal 11 Agustus tahun 2021. Bersama saya, Pastor Edi Octavianus Kaniu. Mari kita mengawali permenungan kita bersama pada hari ini dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Tritunggal yang Maha Kudus, terima kasih untuk kesempatan berharga yang Kau anugerahkan kepada kami saat ini untuk kembali sejenak membaca dan merenungkan sabda-Mu. Bukalah hati kami dan tuntunlah kiranya dengan Roh Kudus, agar kami dapat membaca dan merenungkan sabda-Mu ini dengan baik, serta dapat memetik buah-buah permenungan yang dapat menjadi pegangan dan kekuatan di dalam kehidupan iman kami. Kami serahkan diri kami kepada tuntunan-Mu, ya Allah yang Maha Kasih, demi Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari kita membaca pendasaran permenungan kita, yakni dari Injil Matius pasal 18 ayat 15 sampai dengan 20. Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatnya kembali. Jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau 2 orang lagi, supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi, perkara itu tidak disangsikan. Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai orang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa-Ku yang di surga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Demikianlah Injil Tuhan. Sahabat-sahabat insani yang dikasihi Tuhan, kita sebagai manusia merupakan makhluk individu dan juga makhluk sosial. Sebagai makhluk sosial, kita manusia hidup tentu saling membutuhkan satu dengan yang lain, dengan sesama yang ada di sekitar kita. Manusia semakin menyadari individualitasnya melalui kehidupan bersama dengan orang lain. Dan hidup bersama dengan orang lain, di mana di dalam nama Tuhan sebagai orang beriman mengandung nilai-nilai kebersamaan sesuai dengan ajaran Tuhan sendiri. Dalam kehidupan bersama para sahabat insani yang dikasihi Tuhan, tentu saja saling memberi nasihat, saling memberi kritikan, saling memberi pendapat, pandangan dalam persaudaraan merupakan warna dalam kebersamaan hidup yang biasa kita alami bersama-sama. Di dalam keluarga, seorang suami biasa memberikan nasihat, memberikan masukan kepada istrinya. Demikian juga seorang istri biasanya memberikan nasihat, memberikan masukan, memberikan pandangan kepada suaminya. Demikian juga kepada anak-anak. Demikian juga pengalaman itu biasa kita temukan di dalam kehidupan menggereja, di dalam kehidupan memasyarakat, di dalam kehidupan usaha kita dan seterusnya. Tentu saja semuanya itu merupakan usaha kita untuk menjadikan kehidupan bersama-sama dengan orang lain dalam setiap lingkup kehidupan bersama itu menjadi lebih baik. Correctio fraterna, mengkritik di dalam persaudaraan atau nasihat di dalam persaudaraan dilakukan tentu saja atas dasar semangat saling mencintai dan menyayangi, saling menghargai satu dengan yang lain, saling menghormati, saling memperbaiki dan menawarkan jalan yang terbaik untuk semakin bersaudara di dalam kebersamaan yang penuh cinta. Para sahabat insan yang dikasihi Tuhan,
untuk membangun koreksi persaudaraan, koreksio fraterna. Kiranya sabda Allah hari ini berisi pesan yang indah, yang sangat inspiratif yang dapat kita renungkan bersama-sama. Yang pertama, Tuhan Yesus Kristus mengajarkan kepada kita di dalam bernasihat, di dalam menegur, tentu saja hendaknya dengan bijak, yakni bertemu secara pribadi atau empat mata. Tujuannya tentu saja agar kita menghormati pribadi-pribadi atau tidak mempermalukan serta menjatuhkan nama baik mereka di depan umum. Melalui tahap-tahap yang santun yang disampaikan oleh Tuhan, tentu saja maksud Tuhan adalah untuk semakin menghargai martabat hidup sesama kita di dalam kehidupan bersama, saling menghormati, memberikan teguran dan nasihat yang penuh dengan kasih. Yang kedua, Tuhan mengajarkan kepada kita bahwa antara hidup di dunia dan hidup kekal bukanlah dua hal yang terpisah, melainkan dua hal yang saling berkaitan dan berkelanjutan. Kebaikan yang kita ikat di dunia ini akan diikat juga di surga. Dengan kata lain, keutamaan yang kita kumpulkan di dunia ini juga kita akan tuai nantinya di dalam kehidupan yang kekal. Karena itu, di dalam kehidupan bersama dengan orang lain, menghadapi sesama yang ada dalam kehidupan kita, dalam lingkup-lingkup komunitas yang kita hidupi secara pribadi dan bersama-sama, hendaknya kita meningkatkan perbuatan-perbuatan kebaikan demi kebersamaan, karena perbuatan itu juga yang akan kita tuai di dalam kehidupan kekal nanti. Yang ketiga, kita diyakinkan bahwa jika ada 2 atau 3 orang yang memiliki niat untuk kebaikan dan percaya kepada Maha Kasih Tuhan, maka Tuhan ada di tengah-tengah mereka dan Tuhan memberkati mereka. Dalam memberikan nasihat, dalam memberikan teguran, tentu saja hendaknya dilandaskan pada kasih dan cinta, bukan pada dendam, bukan pada permusuhan, bukan kepada ketidaksukaan. Tentu saja di dalam kasih yang bertumbuh, di mana 2 atau 3 orang yang mempunyai niat yang baik, itulah di situ Tuhan ada, dan yakinlah Tuhan akan memberikan solusi dan jalan keluar untuk hal yang dibicarakan di dalam kehidupan bersama tersebut. Para sahabat insan yang dikasih Tuhan, semoga pesan Injil hari ini semakin mendorong kita untuk menjadi pribadi-pribadi yang santun, yang selalu mengedepankan kebaikan serta menghargai martabat pribadi sesama di dalam hidup kebersamaan kita. Kiranya Tuhan senantiasa menolong kita agar kita mampu menyatakan kasih kita kepada sesama dalam kehidupan kebersamaan yang penuh dengan persaudaraan. Roh Kudus membantu kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih ya Tuhan untuk rahmat yang telah Engkau berikan kepada kami dalam merenungkan sabda-Mu ini. Semoga kami senantiasa dapat membina kehidupan kebersamaan dengan orang-orang yang ada di sekitar kami dengan penuh kebijakan, dengan penuh kasih dan cinta. Turunlah berkat Allah yang Maha Kuasa atas saudara-saudari sekalian. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih saudara-saudariku yang telah mendengarkan sabda Allah. Saya Pastor Marcel Rotandung mengucapkan berlimpah terima kasih kepada Pastor Edi Octavianus Kaniu. Semoga pastor bersama dengan segenap umat di paroki senantiasa diberkati Tuhan dalam setiap aktivitas dan pelayanannya. Amin.